Bayangkan, di usia yang seharusnya sibuk sekolah dan mengejar mimpi, seorang penyanyi remaja justru terseret drama uang miliaran rupiah. Nama Verrell Prayoga kembali jadi sorotan, bukan karena lagu atau prestasi, tapi konflik panas antara ayah kandung dan manajernya. Angkanya bikin publik terdiam, 10 miliar rupiah. Konflik ini bermula dari pernyataan sang manajer, Muhammad Drais. Ia menuding ayah Verrell, Joko Suyoto, telah mengelola dan menghabiskan honor manggung Verrell hingga miliaran rupiah. Tuduhan itu disampaikan di berbagai kesempatan, termasuk dalam perbincangan publik pertengahan 2025 dan langsung memicu perdebatan luas. Menurut Rais, honor Verrell saat berada di puncak popularitas bisa mencapai 75 juta rupiah sampai 100 juta rupiah sekali tampil, belum termasuk kerjasama komersial. Ia menegaskan bahwa sebelum dirinya menjadi manajer, seluruh pemasukan Verrell dikelola oleh keluarga dan manajemen lama. Rais mengklaim masuk untuk membenahi, memastikan pendidikan Verrell berjalan, serta hak-haknya sebagai artis muda tetap terjaga. Namun tudingan itu dibantah keras oleh sang ayah. Joko Suyoto menyebut angka 10 miliar rupiah terlalu dibesar-besarkan. Lewat video yang diunggah ke media sosial, ia menantang manajer Verrell untuk membuktikan klaim tersebut secara terbuka. Menurutnya, memang ada pemasukan besar, tetapi tidak sampai pada angka fantastis yang disebutkan. Buktikan dululah, buktikan yang awal dari masalah ya. Akar masalah ini semua, akarnya itu dari perkataanmu yang penghasilan kurang lebih 10 M. Dan juga banyaklah yang dari keluarga. Sekarang intinya itu, tolonglah itu kamu buktikan. Kan sudah kamu spill semua keburukan saya. Sudah pada tahu kan? Sekarang ini buktikan. Saya minta tolong sama kamu, biar tahu semua penghasilan Verrell. Juga kamu spill dari mana itu 10 M. Kalau miliaran memang ada miliaran. Tapi kalau sampai 10, jauh sekali nominalnya. Itu aja kamu buktikan. Itu sebetulnya itu akar masalahnya dari omongan kamu yang kamu bilang kurang lebih 10 M. Itu aja sebetulnya. Ini sudah lari kemana-mana terlalu jauh. Sekarang kembali ke akarnya. Buktikan omongan kamu yang kamu bilang penghasilan Verrell selama ini kurang lebih 10 M. Itu aja lah permintaanku. Aku kan bilang penghasilan Verrell itu kamu spill. Di situ nantilah titik terangnya ada di situ. Berarti kalau kamu tidak bisa membuktikan omongan kamu kurang lebih dari 10 M, berarti ngobos itu omongan kamu itu. Omong tok berarti. Barusan saya buka video, ada klarifikasi dari Pak Joko. Nah, karena ini sudah, jadi selama ini saya nggak pernah speak up, hampir 4 tahun ya, nggak pernah speak up tentang Pak Joko sama sekali, nggak pernah saya buka sama sekali. Jadi mungkin di sini Pak Joko sudah ada dorongan untuk membuat video klarifikasi. Pantesan beberapa hari ini Pak Joko nggak pernah minta uang ke saya. Biasanya kan ada SMS, WA, transferin bro untuk aku gini-gini semacamnya. Jadi beberapa hari ini nggak ada. Nah, akhirnya dia menjelekkan saya seperti itu ya. Akhirnya, nah nggak apa-apa. Karena selama ini saya nggak pernah spill apa yang sebenarnya terjadi ya. Mungkin nanti bangun Verrell kita akan nonton sama-sama dulu video dan klarifikasi dari Pak Joko. Nanti saya akan menjelaskan dan saya akan spill semua bukti-bukti yang saya punya. Nah, saya spill sebenarnya apa yang terjadi. Apa perihal judi online aja kan? Atau ada hal besar yang ternyata lebih mengerikan dari itu. Ya, selama ini kita nggak pernah bahas sama sekali. Dan saya tahu semua, tapi saya nggak pernah speak up sama sekali. Sampai detik ini, uang saya yang dipinjam Pak Joko pun sudah puluhan juta, sampai peser pun nggak pernah. Itu uang pribadi saya. Dan kemana digunakannya juga saya tahu gitu ya. Pembahasan uang 10 miliar itu kan nominal. Saya udah beberapa kali diklarifikasi bahwa itu nominal dari keseluruhan mungkin bisa jadi gitu loh. Dari awal viral ya wajar lah. Dari awal viral dia sehari itu Verrell itu sekali manggung bisa 7-100 juta di awal-awal viral. Ya, dia pernah dapat iklan 600-400 juta segala macam. Ya wajar kalau dihitung dari awal-awal viral kita perkirakan segitu. Gitu. Ini saya nanti
klarifikasi saya selanjutnya itu akan saya spill bukti-bukti, video-video, foto-foto apa sebenarnya. Ya, ini maaf banget Pak Joko, punten, ini kemauan Pak Joko sendiri. Ya, setelah saya spill bukti-bukti nanti, ini akan semakin paham. Tapi sejauh ini orang belum tahu siapa Pak Joko sebenarnya. Dan saya belum pernah speak up sama sekali. Tapi karena ini Pak Joko sudah menyerang saya, memaki-maki saya dengan kata seperti itu, saya berhak melindungi diri saya dan keluarga saya. Ya Pak Joko. Di tengah saling tuding yang kian panas, Verrel Prayoga akhirnya angkat bicara. Lewat kanal YouTube pribadinya, Verrel menyampaikan permintaan sederhana namun penuh emosi. Ia ingin konflik ini selesai. Bagi Verrel, kebahagiaannya tidak seharusnya menjadi sumber pertengkaran orang-orang terdekatnya. Fokusnya kini hanya dua, pendidikan dan karier. Sebenarnya masalah ini tuh aku ngerasa kayak gimana ya, nggak perlu dipermasalahin, dan aku ngerasa sendiri, ini aku serius ya ngomongnya, aku ngerasa kayak terlalu nggak enak lah untuk dipermasalahkan, karena emang masalah ini tuh harusnya nggak keluar gitu. Aku agak ngeblank sebenarnya ngobrolin masalah seperti ini kan. Aku sebenarnya malu, aku juga sebenarnya belum siap juga, cuman aku ngerasa kalau aku nggak turun takutnya masalah ini terlalu jauh dan terlalu melebar kemana-mana juga. Aku sebenarnya malu, aku ngeliatin muka aku kayak gini, aku malu sebenarnya pasti ketika aku dilihat sama guruku, sama temenku, sama siapapun itu, ya pastinya aku malu ya, karena gimana ya, masalah kacang gitu sebenarnya kan, cuman dibesar-besarin itu aja sih. Ya menurut aku selesailah, udahlah, aku tuh udah cukup di sini, biarlah aku di sini. Masa iya bapak nggak seneng aku seneng, bapak nggak seneng aku seneng, iya itu maksud aku ya. Yang aku tahu dalam hidup aku ini, harusnya tuh orang tua tuh seneng ketika ngelihat anaknya seneng gitu loh. Masa iya kalian tuh nggak seneng loh waktu lihat aku seneng? Ketika aku di sini aku dapat hakku, mungkin beberapa hak yang bisa aku sebutin contohnya. Hak kayak waktu aku mau alaf, aku juga bisa ngaji di sini, aku udah bisa ngaji, aku bahkan udah bisa azan, bahkan juara azan. Hak pendidikan, aku bisa sekolah di sekolah yang bagus di sini. Dan juga aku bisa berteman dengan teman-teman yang lebih positif juga, yang lebih positif vibes ya gitulah ya. Ya itu aja sih ya. Ya masa kalian tuh gak seneng waktu ngeliat aku seneng. Verrel juga mengakui bahwa sang manajer banyak membantunya, mulai dari sekolah hingga kebutuhan penunjang karier. Dengan pengelolaan yang lebih teratur, ia merasa lebih aman dan tenang menjalani aktivitasnya sebagai penyanyi remaja. Saya juga mulai dewasa juga kan, bentar lagi saya SMA, saya juga bisa, bentar lagi aku juga udah bisa meniti karir aku sendiri. Dan pendirian saya tetap sama, saya akan berada di sini karena terus terang saya di sini juga bisa mengoptimalkan karir saya lebih-lebih ya, dan juga ada saya di sini aku kayak ngerasa lebih nyaman, lebih terjaga, dan aku lebih gimana ya, kasarnya lebih berpendidikan di sini. Mungkin kalau masalah keuangan, mungkin aku sempat dengar juga Bapo kemarin, Bapo ada bahas masalah keuangan. Sebenarnya kalau masalah keuangan ini sebenarnya kita nggak perlu mempermasalahkan juga ya. Sebenarnya kalau Om Rais nih di luar kontrak pun dia juga udah sangat baik juga ya. Terus habis itu juga di luar kontrak dia juga ngurusin apa yang ada. Terus juga Om juga ngurusin di luar hal di luar kontrak juga. Contohnya juga permasalahan keluarga mungkin, terus ya masalah-masalah yang ada di dalamnya juga itu sebenarnya bukan masalah kontrak juga sebenarnya. Kalau masalah keuangan, Om juga sering banget ngeluarin uang-uang di luar kontrak. Contoh juga Om ngebantu aku buat uang sekolah, SPP, fasilitas makan. Di balik senyum dan sorak panggung, Verrel mengungkap kisah pahit. Ia pernah mendapati saldo rekeningnya menipis drastis dari ratusan juta menjadi puluhan ribu rupiah. Uang hasil jerih payahnya digunakan tanpa sepengetahuan, membuatnya sadar bahwa popularitas tak selalu sejalan dengan rasa aman.
Kini, Feral tinggal di Jakarta bersama manajernya, mencoba membuka lembaran baru. Ia berharap orang-orang yang ia cintai bisa melihat kebahagiaannya sebagai hal yang patut dijaga, bukan diperdebatkan. Dan selama aku kenal bapakku sendiri, yaitu Joko Suyoto ya, Po. Selama aku kenal sama Bapo, bahkan aku di keluarga ini paling deket tuh sama Bapo sebenarnya. Aku tuh kecewa sama sampean tuh ketika kita lagi seneng-seneng, ada aja masalahnya. Ketika kita nggak ngirim uang, Bapak selalu cari sela buat ini yang aku itu ya, yang aku tangkep ya. Kalau emang salah ya udah maaf lah, ini emang kayak aku yang aku tangkep aja. Ketika aku nggak ngirim uang, sampean kayak seakan-akan nyari masalah ini itu. Sebenarnya tuh aku kecewa sama sampean Po, cuman ya mau gimana lagi, gak apa-apa ya. Terus aku tuh sebenarnya yo ngerti banget lah sampean tuh, aku yo ngerti banget sama ini kalau piye. Aku yo ngerti toko omongannya sampean, toko rasa-rasanya sampean ki kayak didorong ngono karo wong liya, aku yo gak paham. Yo rada kecewa saya, maksudnya kayak yo alah, mosok yo kurang kok tegel to ngono mikir kowe iku. Ya wis lah ngono lah, aku gak iso terlalu mbahas adol lek karo sampean, gak kuat. Ya wis pokoke sampean sehat terus, yo semangat. Ketika Bapo, aku bisa bantu, ketika Bapak sakit aku bisa bantu, cuman aku nggak bisa ngasih uang sesuai dengan keinginan kalian yang waktu aku viral dulu. Itu aja sih ya. Semoga dari permasalahan ini, dari obrolan ini kita bisa ambil hikmahnya juga. Semoga kita bisa saling mengerti, saling memahami, ya saling respect juga. Capek sebenarnya, serius capek sebenarnya ya. Udahlah ya, udah selesai. Semoga dari aku ngobrol ini kalian bisa sadar, bisa ngerti, oh ini loh anakmu gitu loh. Makanya kayak capek juga ternyata jadi aku gitu loh ya. Nah itu kalian kayak sadar lah gitu loh, aku tuh capek di sini, bukan kalian aja yang kurusin, banyak juga. Kalau misal aku terlalu ngurusin kalian, gimana karirku coba? Gimana karirku? Kalau misal aku ngurusin kalian, semua uangku ku kasih kalian kayak dulu, muanya, aku gimana? Masa iya ngamen lagi? Jangan dong, kan gitu dah. Ya udah sih gitu aja sih ya, kita saling respect aja, semangat, sehat-sehat kalian di sana, sehat-sehat kalian di sana, semangat terus. Drama 10 miliar rupiah ini belum sepenuhnya berakhir. Tapi satu hal jelas, Feral ingin masa depannya bicara tentang karya, bukan konflik.